Saya tuh lihat profitnya si mentor ini tuh gede gitu, bagus. Jadi ya tertarik ikut seminarnya. Gimana caranya memastikan profit kita nggak habis dalam sekejap? Halo teman-teman, balik lagi di education series kami Trading for Living. Dan saya Victor Excel, pasti ditemani oleh Pak Tito. Halo. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya cari mentor yang baik. Karena ternyata bukan saya saja yang merasakan, teman-teman juga banyak yang merasakan nih. Udah cobain seminar sana, seminar sini, tapi ujungnya loss. Bahkan udah bayar mahal-mahal, tapi metodenya nggak kepake. Nah, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman buat subscribe, turn on the notification biar nggak ketinggalan video kita selanjutnya. Nah, langsung aja deh Pak Tito. Di video sebelumnya ini kan saya udah ngomong, udah cerita. Ada mentor itu yang suka ngajarin langsung pencet Pak ketika trading. Ya. Bahkan ada yang ngajarin buat live trading Pak bareng-bareng. Oke. Nah, menurut Pak Tito, mentor kayak gini tuh sesat nggak Pak? Saya sih nggak mau bilang sesat lah. Mungkin mentornya ini memang seorang trader yang profesional, ya kan? Mungkin tujuan dari mentor itu ngajakin langsung pencet, mau memperkenalkan dunia forex-nya, mau ngasih tunjuk seberapa besar sih potensi forex-nya, ya kan? Dengan asumsi kalau caranya seperti itu, muridnya lebih cepat ngerti. Tanpa si mentor itu sadarin, itu justru akan menjerumuskan murid-muridnya. Kenapa? Karena muridnya jadi cuma ngelihat profitnya aja, cuma ngelihat sisi indahnya aja. Akhirnya kan muridnya maunya buru-buru terjun kan, buru-buru maunya trading. Padahal mentalnya belum ada, pondasinya belum ada, gitu loh. Jadi ya sama kayak kita kalau belajar nyetir lah. Oke. Pertama kali kita belajar nyetir mobil itu kan pasti dalam kompleks dulu dong, ya kan? Yang sepi lah bisa dibilang. Kita hanya mau ngelancarin cara kita nyetir. Setelah itu kita baru berani deh keluar nyetir yang dekat-dekat, bener kan? Udah bisa nyetir yang dekat-dekat, baru deh kita berani ke jalan tol, bener kan? Iya. Habis itu baru dong berani nyetir keluar kota, bener kan? Nah, nggak mungkin kan orang baru pertama kali belajar nyetir langsung diajak keluar kota, pasti takut, mentalnya itu pasti nggak ada. Dalam artian, ya ini step-stepnya nggak bener, ya kan? Cara ngajarinnya aja nggak bener. Tapi ya Gitu bener sih Pak, dulu ketika saya belajar nyetir mobil, itu pas pertama kali masuk tol, wah deg-degan. Iya. Apalagi pas antar kota, wah itu bener-bener sampai panik Pak, kayak nggak tegang satu badan gitu. Nah iya kan, urusannya mental kan. Iya. Nah ini yang mentor tuh seringkali lupa. Dan mereka cuma terfokus ngajarin cara profitnya aja. Tapi kurang menjelaskan bahwa muridnya ini harus dipersiapkan untuk loss. Harus siap rugi. Gitu loh. Step-stepnya itu kan harusnya pertama kali nih, ajarin dulu dong mindset dari trading forex. Apa sih mindsetnya? Bahwa forex adalah sebuah bisnis. Yang namanya bisnis itu bisa untung, bisa rugi. Gitu loh. Ajarin dulu pengenalan akan resikonya, pahami dulu resikonya. Ya kan? Setelah mindset ini ditanamkan, oke, mulai ajarkan metode. Ajarkan cara menganalisanya. Bener kan? Setelah udah bisa menganalisanya, oke, jadikan analisanya dalam bentuk trading plan. Bener dong? Nggak mungkin langsung main praktek aja. Dan itulah pondasi awalnya Yang untuk orang bisa trading. Paling penting diajarkan dulu ya Pak ya? Ya, dan itu paling penting. Gitu loh. Itu dulu murid-muridnya harus bisa. Nggak mungkin langsung tiba-tiba disuruh langsung pencet, langsung trading. Gitu loh. Nah Pak, ini di video sebelumnya ada juga trader nih. Dia udah ngikutin seminar. Panjang lebar, tapi di akhir seminar malah disuruh beli signal sama robot. Oke. Nah ini kalau ketemu mentor yang kayak gini, ini gimana nih Pak? Kalau yang kayak gitu sih saya anggapnya bukan mentor ya. Maksudnya gimana ya? Kalau itu sih jelas niat utamanya cuma mau jualan. Bukan mentor lah kalau buat saya sih. Tapi kan emang tujuan mentor itu tuh buat kasih tahu metode yang profit gitu ke muridnya. Iya tapi gini, sama aja kayak misalkan saya ajarin Excel cara nyetir. Iya. Oke, setelah saya ajarin nyetir, terus saya bilang, Sel, nanti mau kemanapun juga kabarin saya aja. Saya anterin, saya setirin. Ya kan? Terus ngapain ngajarin? Ya, itu lucu juga sih Pak. Iya makanya, itu kan namanya mentor berarti kan. Gitu. Nah, ada lagi nih Pak juga mentor yang Nggak, gini. Ini kalau kita sebut satu persatu nggak ada habisnya nih. Ya kan? Intinya gini, kalau kita mau mencari seorang mentor, satu nih, lihat dulu metodenya profitable atau enggak. Pastikan memang metodenya profitable.
Cara gampangnya bagaimana? Ya, lihat portfolionya. Gitu. Dari portfolio ini akan kelihatan dong bahwa memang profitable atau enggak. Kalau mentornya nggak punya portfolio, nah ini yang repot, ya kan? Yang kedua sekarang, setelah kita melihat metodenya profitable, kita harus lihat lebih dalam bahwa profitnya itu stabil atau enggak. Karena kalau profitnya nggak stabil, dijamin metodenya ini akan susah untuk dipelajarin. Tapi ini kalau stabil maksudnya gimana nih Pak Tito? Kayak per bulan itu konsisten profit atau? Bukan, stabil yang saya maksud tuh profitnya nggak naik turun. Ini kan gini deh, biar gampang nih ya. Biar gampang kita lihat di sini. Nah, oke. Bentar, Pak, ini punya siapa Pak? Oh nggak tahu, ini saya nyomot di Google. Ini cuma nyomot aja buat jadi contoh. Nah, kita bisa lihat sama-sama kan di sini kan. Ini profitnya kan kadang besar, kadang kecil. $100, tapi bisa tiba-tiba $6, bisa $137, bisa cuma $5. Ya kan? Hanya dengan melihat profitnya ini aja, saya berani bilang bahwa metode ini terlalu subjektif. Ya kan? Kenapa terlalu subjektif? Oke, kita lihat lebih detail sekarang. Ya kan? Kita lihat posisi yang paling atas nih ya. Ada stop loss, ada take profit. Ya kan? Tapi lihat keluarnya di mana? Iya, Langsung di-cut duluan kan? Iya, Belum nyampe iya. take profitnya kan? Nah, di-cut-nya ini atas dasar apa? Apakah atas dasar emosi kayak yang kita bahas di video sebelumnya? Atau atas dasar pengalaman yang udah bertahun-tahun? Dalam artian, ini kan keputusan yang dibuat mendadak. Ya kan? Keputusan yang dibuat tanpa bisa dijelaskan lagi nih dari portfolionya. Dan kita sama-sama lihat nih, begitu banyak tradingannya yang nggak sesuai dengan TPSL-nya. Iya. Ya kan? Nah ini yang saya maksud dengan subjektif. Dan kalau semuanya serba subjektif kayak begini, gimana mungkin bisa kita pelajarin? Bandingkan sekarang dengan account saya. Nih. Oke. Nah ini Pak, kok profitnya seminggu cuma 54.000 ya? Kayak video sebelumnya itu seminggu sampai 1,3 M nih. Iya, pergerakan forex kan nggak setiap hari sama. Tapi kan, gini, Excel jangan gagal fokus nih. Iya, Kita lagi mau bahas nih soal stabil atau enggak. Kita bandingkan di sini, saya setiap kali profit angkanya hampir-hampir sama atau enggak? Iya kan? Iya. Dan saya setiap kali loss segitu-gitu doang. Target saya selalu jelas sampai TP atau SL. Itu stabil ya maksudnya. Itu stabil. Karena kalau itu stabil berarti kan ini lebih baku. Ya kan, kalau ini lebih baku, jelas ini nggak melibatkan emosi. Kan kalau ini nggak melibatkan emosi, jelas ini tidak subjektif. Benar kan? Nah, tipikal metode yang seperti inilah yang jauh lebih mudah untuk dipelajarin. Gitu loh. Jadi jangan cuma lihat profitnya doang. Nah itu tuh Pak, dulu tuh saya tuh lihat profitnya si mentor ini tuh gede gitu, bagus. Jadi ya tertarik ikut seminarnya. Iya. Nah, ini poin yang ketiga nih. Ya kan? Jadi poin yang ketiga, kalau kita memutuskan diri mau ikut sebuah seminar, itu jangan cuma lihat profitnya doang nih, kan? Tapi lihat metodenya pakai stop loss atau enggak. Lihat dalam materinya ini diajarkan money management atau enggak. Ya kan? Paling gampang lihatnya balik lagi dari portfolionya. Untuk ngecek money management paling gampang adalah dengan ngelihat margin level. Margin level ini nih. Nah, kalau dari 1 atau 2 posisi aja, margin levelnya langsung sisa cuma 500%. Berarti itu mentor nggak pakai money management, nggak ngerti money management, udah nggak usah dipelajarin metodenya, ya kan? Lalu kalau metodenya banyak yang nggak pakai stop loss, mau profit sekalipun nggak usah dipelajarin metodenya. Kenapa? Ini menjadi hal yang penting. Gini, mentor itu profit, ya kan? Tapi semua tradingannya nggak pakai stop loss, nggak menggunakan money management. Yang saya berani bilang, kemungkinan besar mentor tersebut adalah full time trader, ya kan? Sementara Excel baru mau belajar. Saat Excel baru mau belajar, mungkin nggak langsung menjadi full time trader? Ya nggak mungkin sih Pak, mungkin gitu. Ya kan? Mungkin nggak Excel memutuskan, oke, saya mau belajar dari si mentor A, langsung resign dari pekerjaan yang sekarang? Ya, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Teman-teman kalian nggak mungkin kan? Langsung komit meninggalkan semua aktivitas kalian untuk memantau harga setiap saat. Sementara si mentor tersebut, dia adalah full time trader, dia bisa memonitoring harga dalam waktu yang lama, sehingga dalam kapanpun juga dia bisa langsung cut posisinya saat pergerakan market tidak sesuai dengan analisanya, gitu loh. Nah ini yang bahaya, karena metodenya mungkin bisa dipelajarin, tapi kalian nggak akan pernah bisa jalanin karena kalian bukanlah full time trader. Ya nggak kepake lah ya Pak. Ya ujungnya pasti nggak kepake, ya kan? Jadi intinya balik lagi,
Kalau namanya mentor, itu harusnya bisa ngajarin step by step-nya. Iya kan? Metodenya pun benar-benar bisa diajarkan ke semua orang. Gitu loh, bukan yang subjektif. Gitu loh. Dan ya balik lagi nih, step by step ini sangat penting untuk membangun pondasi dari para murid-muridnya. Gitu loh. Sehingga muridnya bisa trading secara mandiri, bukan cuma ya ujungnya ketergantungan sama mentornya. Gitu loh. Tapi nggak ada cara yang lebih cepat atau cara yang lebih gampang, Pak. Soalnya kan, nih, saya kan udah ikutin nih, misalkan mentor yang profit. Nah, otomatis saya juga profit juga dong. Ini kan udah jauh lebih cepat dan lebih gampang. Maksudnya gini, Excel kan udah nggak usah lagi cari-cari metode mana yang benar-benar menguntungkan. Udah nggak usah lagi cari-cari formula money management seperti apa yang benar-benar aman. Dan udah nggak usah cari tahu lagi gimana cara maximize kita punya profit, gimana cara memperbesar profit kita saat kita udah trading. Gimana caranya memastikan profit kita nggak habis dalam sekejap saat kita sudah mencapai trading for living, ya kan? Hal-hal ini kan bisa dikuasain oleh si mentor itu melalui perjalanan bertahun-tahun, proses yang panjang, dan Excel nggak perlu ngalamin semua itu. Itu udah cepat dong, jauh lebih gampang dong, ya kan? Jadi yang namanya trading itu kan sebuah pekerjaan. Trader adalah sebuah profesi, ya kan? Yang namanya profesi di seluruh dunia. Nggak ada satupun profesi itu yang instan. Coba Excel sebut profesi apa yang instan? Nah, kalau pikir-pikir sih nggak ada ya Pak yang instan ya. Nggak ada kan? Nah terus juga saya jadi sadar nih Pak, kalau misalkan saya mau jadi trader yang lebih baik, itu ya saya nggak bisa andelin ya cuma dari mentor. Iya. Jadi dulu tuh saya mikirnya kalau misalkan udah ketemu nih mentor yang trading for living, otomatis ya saya juga bisa trading for living Pak. Iya. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan kan cuma diri kita sendiri. Iya kan? Seberapa hebatnya pun itu mentor, seberapa bagusnya pun ilmu yang dikasih, kalau nggak dijalankan, semuanya bakalan percuma. Gitu loh. Kalau kalian masih tetap maunya cari yang instan, step-stepnya yang diajarin nggak diikutin, ya hasilnya akan percuma, akan balik ya loss lagi. Gitu loh. Jadi kalau Excel benar-benar mau menjadi seorang trader, benar-benar mau sampai fase trading for living, teman-teman kalian juga, ya pastiinlah proses ini benar-benar dijalanin. Jangan ada yang di skip. Dan proses pertamanya apa? Tahap awalnya apa? Belajarlah menganalisa dulu. Itu yang pertama. Setelah itu, belajarlah membuat trading plan dari hasil analisanya. Gitu loh. Laluin aja fase ini dulu. Nggak usah buru-buru trading. Iya kan? Nah, eranya kalian ini jauh lebih enak. Kenapa? Karena sekarang ada aplikasi Traders Family. Inilah aplikasi yang akan membantu kalian, memaksa kalian, melatih kalian untuk benar-benar membuat yang namanya trading plan. Jauh lebih enaknya lagi, baru bikin trading plan doang, kalian bisa langsung dapat income. Income-nya bisa puluhan juta, tanpa harus keluar modal. Enak kan? Gitu loh. Jadi, ya nggak usah buru-buru trading lah, balik lagi. Kalau di aplikasi ini aja nih, baru bikin trading plan aja, kalian loss, tradingan kalian juga pasti nantinya loss. Nggak usah trading. Tapi kalau di aplikasi Traders Family, kalian udah bisa profit. Profitnya pun udah bisa secara konsisten. Dan saya yakin tradingan kalian pun nantinya akan profit. Oke Pak, tapi by the way, ini kan kita ngomongin mentor nih dari tadi. Iya. Ini mereka nggak akan kesinggung Pak ke depannya Pak? Oh, kenapa masih tersinggung ya? Saya sih dari tadi nggak ada niatan nyinggung atau menyudutkan mentor manapun juga ya. Karena emang bener kan, yang namanya mentor kan harusnya mau muridnya itu bisa trading secara mandiri. Iya. Ya kan, bukan malah ketergantungan. Tapi juga benar kan, muridnya ini pun harus menjalankan apa yang diajarin oleh mentornya. Kalau nggak semua akan percuma. Gitu loh. Ya saya nggak ngerti kenapa harus tersinggung. Lagi pula kan saya sendiri udah nggak ngajar, tenang aja. TF kampus itu udah stop. Ya kan? Jadi jelas, saya udah bukan kompetitor kalian. Nggak usah tersinggung. Waduh nih teman-teman yang mau tahu kenapa Pak Tito itu nggak mau ngajar lagi, itu bisa komen di bawah, biar kita bahas di video selanjutnya. Dan balik lagi, untuk masalah mencari mentor, ini sudah jelas. Kita trader itu nggak bisa gampang terkecoh hanya dengan profit. Tapi yang lebih penting dari profit dan metode, itu adalah mentornya sendiri. Mentor yang bisa ngajarin kita, biar kita menjadi trader yang lebih mandiri, dan pastinya trading for living. So, tunggu apa lagi? Langsung download aplikasi Traders Family, bisa klik link di bawah, dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, turn on the notification. Ditunggu education series kita Trading for Living. Salam.